Apa kabar para pemirsa sekalian? Selamat datang di kanal Kisah-Kisah Islami. Kanal ini insya Allah akan menyajikan kisah-kisah Islami yang semoga bisa menambah wawasan, dan semoga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video pertama, akan kita sajikan sebuah kisah dari manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ketika beliau melalui hari-hari pertamanya di muka bumi. Baiklah, langsung saja kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Kisah ini dimulai dari kelalaian Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Adam bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan memakan buah dari pohon yang telah Allah haramkan untuknya di surga. Ibunda Hawa juga turut memakan buah terlarang itu. Sebagai hukuman atas pelanggarannya, mereka diturunkan ke muka bumi. Iblis tertawa gembira karena telah berhasil menggoda mereka berdua untuk melanggar larangan Allah Ta'ala. Ia pun akhirnya juga diusir dari surga. Akhirnya, mereka bertiga sama-sama diturunkan ke dunia. Adam dan Hawa menyesali perbuatannya yang melanggar larangan Allah. Lain halnya dengan iblis, ia malah senang karena telah berhasil menyesatkan Adam dan Hawa. Saat itulah, Adam sadar bahwa setan adalah musuh baginya dan bagi seluruh anak cucunya. Nabi Adam diturunkan oleh Allah di sebuah gunung di negara India. Adapun Hawa, ia diturunkan di sebuah gunung di negeri Hijaz. Masing-masing tidak mengetahui jalan untuk menemui yang lain, sementara itu di atas permukaan bumi hanya ada mereka berdua. Adam menangis dan bertobat kepada Rabb-Nya. Demikian pula dengan Hawa. Allah menerima tobat mereka berdua dan berjanji akan memasukkan mereka ke dalam surga untuk kedua kalinya. Baik Adam maupun Hawa, mereka hidup seorang diri di atas hamparan bumi yang begitu luas. Adam melihat ke sana kemari dan tidak menemukan satu orang pun. Ia memanggil-manggil, tapi tidak ada yang didengarnya selain gema suaranya sendiri. Ia teringat pada hari ketika masih di surga. Malaikat berkeliling di sekitar arsy Allah sambil mengucapkan tasbih, tahmid, dan mensucikannya. Adam bergumam lirih, "Wahai Rob, sendirian aku bertasbih kepadamu di atas bumi yang luas ini, tidakkah ada orang lain yang juga bertasbih kepadamu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berjanji kepada Adam akan menjadikan keturunan dan anak cucunya sebagai orang-orang yang bertasbih dan bertahmid kepadanya. Membangun masjid-masjid untuk salat dan berzikir kepada Allah. Di antara masjid-masjid tersebut, salah satunya akan menjadi Baitullah Al-Haram atau rumah Allah yang suci. Manusia berbondong-bondong menuju ke sana, bertawaf di sekelilingnya, dan datang dari segala penjuru dunia. Itulah rumah Allah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini. Adam bertanya, "Wahai Rob, di manakah letak Baitullah Al-Haram itu?" Allah Ta'ala memberitahukan bahwa rumah itu berada di Mekah, negeri Allah yang suci. Adam merasa rindu sekali ingin mengunjungi Baitullah Al-Haram yang ada di Mekah. Melihat kesungguhan Adam, Allah pun memerintahkannya untuk pergi ke Mekah, tempat di mana Baitullah Al-Haram berada, untuk tawaf dan berzikir kepada Rabb-Nya di sana. Adam berlari dan semakin kencang larinya. Ia segera ingin bertawaf mengelilingi Baitullah, sebagaimana para malaikat berputar mengelilingi Baitul Mamur di langit dan di sekitar ars Allah Ta'ala. Seakan memiliki bulu dan dua sayap, Adam pun sampai di Mekah dengan cepat. Sesampainya di Mekah, dari kejauhan ia melihat siluet bayangan manusia lain. Ia mendekat ke arah bayangan itu. Setelah semakin dekat, sosok bayangan itu adalah seorang wanita. Adam pun berlari dengan cepat ke arahnya. Hatinya seakan terlepas dari tulang rusuknya karena rasa senang yang tak terperikan. Akhirnya, ia berhasil menemuinya. Ternyata, sosok wanita itu adalah Hawa, istrinya tercinta. Pertemuan Adam dan Hawa terjadi di Mekah, di puncak sebuah bukit. Keduanya saling mengenal di sana, maka kemudian bukit tersebut dikenal dengan sebutan Bukit Arafah. Adam dan Hawa kemudian pergi ke Baitullah Al-Haram di Mekah. Mereka mendapatinya masih dalam bentuk sebuah batu mutiara.
Adam dan Hawa lantas bertawaf mengelilinginya dan banyak berzikir kepada Allah. Setelah itu mereka memulai perjalanan untuk kembali ke India, tempat di mana Adam diturunkan dari surga. Perjalanan yang menyenangkan. Adam merasa sangat bahagia karena Allah telah menerima tobatnya. Akan tetapi, kehidupan dunia adalah kehidupan yang melelahkan. Dan kehidupan melelahkan itu telah dimulai. Jika sebelumnya, ketika masih di surga, Adam dan Hawa tidak pernah mengenal yang namanya lapar dan dahaga, maka, di bumi, lapar dan dahaga adalah naluri perut manusia. Adam dan Hawa merasakan perut mereka sakit sekali. Adam sampai tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa tidur. Kepalanya seakan berputar dan kedua matanya tidak lagi dapat melihat dengan baik. Malaikat Jibril turun dan Adam mengeluhkan apa yang ia rasakan itu kepadanya. Jibril pun menjelaskan, Adam, itu namanya lapar. Adam bertanya keheranan, lapar, lantas apa yang mesti aku perbuat? Jibril menjawab, berdoalah kepada Allah agar berkenan memberimu makan dan mengenyangkanmu. Seketika air mata Adam menetes di kedua pipinya. Ia teringat kembali dirinya di dalam surga. Dapat makan buah dari pohon-pohon yang ada di sana dan meminum airnya. Duhai kenikmatan yang telah hilang, duhai kebahagiaan yang telah lenyap dan berlalu. Adam pun berdoa kepada Rohnya, begitu juga dengan Hawa. Suara perutnya yang lapar itu tidak juga mau berhenti, bahkan semakin keras dan terdengar jelas. Hingga rasa lapar itu seakan berubah menjadi pembunuh yang hendak mencabut nyawa Adam dan Hawa. Mereka pun semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa dan menghibah kepada Allah. Malaikat Jibril turun dengan membawa beberapa butir biji gandum. Ia kemudian berkata kepada Adam, setelah meletakkan biji tersebut di tangannya, ini makananmu, wahai Adam. Inilah makanan yang telah mengeluarkanmu dari surga. Adam begitu gembira. Ia berkata, bolehkah aku memakannya sekarang? Jibril menjawab, tidak Adam, tapi, tanamlah biji itu terlebih dahulu di tanah. Adam pun menaburkan biji gandum tersebut di tanah. Dan seketika itu juga, Allah menumbuhkannya. Adam senang, dan berkata kepada Jibril, bolehkah aku memakannya sekarang wahai Jibril? Jibril menjawab, nanti dulu Adam, panenlah gandum itu terlebih dahulu. Adam berkata, bagaimana cara memanennya? Malaikat Jibril kemudian mengajarkan kepada Adam bagaimana cara memanen gandum. Adam pun memanen biji gandum tersebut, sementara rasa lapar seakan hendak membunuhnya. Tapi tidak ada cara lain baginya selain melakukan apa yang diperintahkan oleh Malaikat Jibril. Adam melihat Hawa yang menangis menahan rasa lapar. Maka, ia pun semakin keras dalam bekerja. Sehingga berhasil menyelesaikan pekerjaannya memanen gandum tersebut. Ia kemudian memuji Rohnya lalu berkata kepada Jibril, sekarang aku dan Hawa sudah boleh memakannya kan? Jibril menjawab, belum, kupaslah kulit gandum itu terlebih dahulu. Adam kembali bertanya, sementara rasa lelah nyaris membunuhnya. Bagaimana cara mengupasnya? Malaikat Jibril kemudian mengajarkan kepadanya cara mengupas biji gandum. Adam pun melakukannya dengan cepat. Ia mengira bahwa waktu makan sudah tiba begitu ia selesai mengupasnya. Akan tetapi Jibril buru-buru mengatakan, sekarang pisahkan antara biji yang dapat dimakan dan yang tidak. Adam berkata, bagaimana? Jibril pun mengajarkan caranya kepadanya. Adam lalu mulai memisahkan dan memilih biji gandum tersebut. Sementara, butir-butir keringat menetes dari dahinya turun ke hidung, mulut, dan kedua pipinya, serta perutnya yang lapar ia rasakan semakin ganas menggigit. Begitu selesai, Adam langsung menjulurkan tangannya hendak memakannya. Akan tetapi, Jibril lagi-lagi mengatakan, tumbuklah dulu Adam. Adam yang merasa sudah sangat lapar berkata dengan suara tercekik, ditumbuk dengan apa? Jibril pun mengambil dua batu dan meletakkan salah satunya di atas yang lain seraya mengatakan, dengan dua batu penggilingan ini. Adam pun mulai menggiling biji-biji gandum dengan dua batu tersebut. Nafas Adam mulai tersengal-sengal saat menggiling gandum itu.
Sementara, yang ada di pikirannya hanyalah mencari makan untuk dirinya sendiri dan juga istrinya. Akhirnya, proses penggilingan pun selesai. Adam mengulurkan tangannya untuk memakannya. Tetapi Jibril kembali berkata, "Buatlah adonan terlebih dahulu." Adam kini sudah benar-benar bosan dan capek. Sementara rasa sedih tidak pernah hilang dari dirinya setiap kali teringat surga Firdaus, tempat ia diusir darinya. Ia seakan mengatakan, "Duhai, sekiranya aku tidak bermaksiat kepada Robku dan tidak makan buah yang dilarangnya." Malaikat Jibril mengajari Adam bagaimana membuat adonan. Maka Adam pun membuat adonan setelah gandum tersebut menjadi tepung. Adam membuat adonan sambil memandang ke arah Jibril. Jibril pun berkata kepadanya, "Setelah kau buat adonan itu, buatlah roti agar dapat kamu makan." Adam berkata, "Bagaimana caranya?" Jibril menjawab, "Nyalakan api." Adam berkata, "Dari mana aku dapat menyalakan api, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Kumpulkan dahan dan ranting pohon yang kering." Adam pun melakukan dan membawanya ke hadapan Jibril. Lalu, malaikat Jibril mengambil 2 batu. Kemudian memukulkan keduanya hingga memercikkan bunga api, hingga membakar dahan dan ranting kering tersebut. Ketika Adam meletakkan adonan yang hendak dibuat roti di atas api tersebut, tiba-tiba ia terkena sengatan api. Hingga merasa kesakitan dan berteriak mengadu. Jibril pun berkata, "Adam, kau telah bermaksiat kepada Allah, karenanya api itu menyengatmu." Adonan sudah menjadi roti. Adam kemudian membawanya, sementara butir-butir keringatnya yang menetes hampir saja dapat memadamkan api, karena begitu derasnya. Rasa lapar itu juga hampir membunuhnya. Dan air matanya juga begitu deras mengalir, karena perasaan sedih yang begitu mendalam akibat dikeluarkan dari surga. Proses pembuatan roti itu kini sudah selesai. Jibril berkata kepada Adam, Sekarang, makanlah, wahai Adam." Adam lantas membawa roti itu ke Hawa, dan keduanya pun makan. Setelah keduanya makan, rasa lapar pun lenyap. Ketika rasa lapar itu sudah hilang, keduanya kembali teringat makanan surga yang begitu membangkitkan selera makan. Keduanya juga teringat kembali perintah Allah untuk tidak memakan buah dari pohon itu. Keduanya teringat detik-detik terakhir mereka diusir dari surga. Keduanya pun menangis. Tangisan keduanya semakin menjadi. Hari-hari nan bahagia dan penuh kesenangan di surga itu kini telah berakhir, dan berganti dengan hari-hari penuh derita di dunia. Keduanya tidak mungkin kembali lagi ke surga, kecuali setelah meninggal dunia. Sungguh, waktu yang sangat panjang. Betapa keras kehidupan dunia bila dibandingkan dengan kehidupan di surga. Begitulah kiranya kondisi Adam dan Hawa. Keduanya beraktivitas di alam, yang sepi lagi luas ini. Berjuang keras tanpa ada orang lain yang membantu dan menolong. Allah kemudian menurunkan ajaran dan syariat kepada Adam. Demikianlah kisah Nabi Adam dan Ibunda Hawa, dalam menjalani hari-hari pertamanya di muka bumi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Semoga bermanfaat, dan nantikan video-video kisah-kisah Islami selanjutnya. Sampai jumpa. وأكون للخير العميم مثالا